Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya waktu Indonesia bagian Barat langsung dari Masjid Al-Ihsan PTM VJS. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita mendoakan saudara-saudari kita yang belum menunaikan salat, semoga Allah mudahkan dan kuatkan untuk segera menunaikan salat jika telah tiba waktunya. Kemudian yang kedua, kita bermohon pada Allah semoga hamba-hamba Allah yang belum beriman sampai malam ini bisa mendapatkan kekuatan dan keyakinan untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berita sampai pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada saudara kita dari Padang, saudara Fulan, saat akan berangkat ke kajian mendapat kabar duka dari keluarganya di Padang bahwa ayahandanya Bapak Haji Arisam bin Amrullah telah berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia. Kita doakan insyaallah semoga beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afuan wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa naqih minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Allahumma nawwir qabrahu ya arhamar rahimin. Waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hafran min hufrin niran. Dan semoga Allah muliakan anaknya. Kalau anak ini ingin pulang besok setelah kajian, hubungi staf kami. Saya yang insyaallah kita akan tanggung tiketnya pulang pergi insyaallah. Ya, tolong disampaikan kepada staf kami yang ini. Ya, nanti sampaikan kalau ingin pulang besok misalnya pesawat pertama, sampaikan tiketnya nanti kami akan tanggung dan kami titipkan untuk biaya keseluruhan dari mulai perawatan jenazah sampai pemakaman sampai dengan selesai. Semoga Allah muliakan Anda dan keluarga Anda insyaallah. Saya sebelum memulai kajian juga dapat berita ada seorang ibu, Bu ini Masya Allah ahli majlis ta'lim. Ya, ibu saya yang langsung telepon dan menyampaikan berita ini. Di satu daerah Masya Allah ya, mungkin orang dunia tidak mengenalnya, tapi saya yakin penduduk akhirat sangat mengenal dekat ya. Di ibu ini ahli ta'lim, ahli Quran, bahkan dari pendidikannya mengajarkan kepada anak-anaknya, cucunya Al-Quran. Tepat teman-teman, berapa hari yang lalu, dia sedang beristirahat ya di bagian rumahnya. Beliau membimbing ya bagian anaknya yang sedang mengaji, begitu sedang membaca satu surat dalam Al-Quran. Kata beliau, itu bacaannya bukan panjang, biasa aja gitu. Ya, pendek aja gitu, nggak usah panjang-panjang. Matabi'ilah mungkin maksudnya. Lalu dibaca dengan sempurna, dikembalikan kepada pendek. Begitu sudah selesai, ibunya kelihatan tenang aja kan ngaji, ternyata itu kalimat terakhir yang diucapkan. Wafat itu nggak terdengar, bahkan nafasnya tersenggak, tidak ada gitu kan. Kemudian suara beratnya nggak ada, wafat aja tenang gitu pulang. Barangkali itu contoh paling mudah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia tenang aja dan wafat kelihatan tersenyum, dia senyum dalam senyuman. Anda bisa bayangkan dia. Itu mungkin yang dimaksudkan Nabi mencabut ya satu rambut yang halus dari adonan tepung yang juga halus. Ringan. Dia enggak ada terdengar senggolan nafasnya, sulit misalnya keluar rohnya enggak. Ya, kamu itu betul kata Nabi ya, seperti kebiasaan kita begitu demikian akan diwafatkan. Ya, Anda terbiasa dengan Quran, maka Anda akan diwafatkan dengan kemuliaan Al-Quran. Ya, terbiasa dengan amal soleh, maka Anda akan wafat dalam keadaan beramal soleh. Makanya saya sering katakan, kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan akan wafat. Selesai gitu. Ya. Nah, baik teman-teman sekalian, ya, kita kembalikan ke sini. Kutiba alaikumus siyam. Bismillah. Kenapa menggunakan kata pasif kutiba, tidak menggunakan bentuk aktif kataba? Kita tadi bahas, jika kalimatnya menggunakan bentuk aktif kataba, maka dalam rumus gramatikal bahasa Arab, ini bertujuan ingin mengenalkan subjeknya. Ini loh yang mewajibkan. Makanya begitu menggunakan kata kataba, Allahnya muncul. Ini di luar Quran ya. Kataballahu alaikumus syiyam. Kalau seperti ini, berarti ini ingin memperkenalkan, inilah Allah yang mewajibkan. Mengenalkan Allahnya. Tapi bagi orang beriman sudah kenal Allah, nggak usah diperkenalkan. Karena itu disebut iman. Iman itu kan yakin walaupun tak nampak dalam pandangan. Tak nampak dalam pandangan disebut ghaib.
alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu yakin, tak nampak Allah dalam pandangan, tapi yakin dengan itu. Itu disebut dengan iman. Makanya ketika disebutkan kalimat iman, tidak perlu lagi diperkenalkan Allahnya. Karena orang beriman itu sudah kenal Allah. Catat ini. Orang beriman sudah kenal Allah. Jadi kalau Anda mengaku beriman tidak kenal Allah, ada sesuatu yang keliru. Makanya setiap yang beriman itu diminta belajar. Yuk kenali Allahnya. Bukan cuma katakan iman-iman, cuma nggak kenal. Buka Quran surah 47 itu, ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, mesti tahu. Mesti punya ilmu. Dari kata alima, mesti punya ilmu. Disederhanakan kalimatnya ketahuilah. Ketahuilah, itu kan harus tahu. Fa'lam, cari ilmu, mesti tahu. Annahu, untuk menetapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau Anda sudah paham ilmunya, belajar namanya tauhid. Kalau sudah dipelajari, yakin. Jadi kalau ditanya, kenapa Tuhannya Allah? Anda bisa jawab. Anda punya keyakinan. Ini Tuhannya Allah, yakin. Benar. Kasih Indomie 1 dus, pindah. Kasih sarung, pindah. Nah, itu artinya belum paham. Nah, konsekuensi yang kedua, ahli iman itu, karena sudah kenal dengan Allah, maka dia nggak pernah mempertanyakan lagi setiap perintah yang diberikan oleh Allah. Dia nggak usah tanya lagi, ini perintah dari mana? Kenapa begini bentuknya? Kenapa seperti ini gambarannya? Karena dia yakin setiap yang Allah perintahkan pasti ada nilai kebaikan dan semua bersumber dari Allah. Konsekuensinya, jika ada orang mengaku beriman masih mempertanyakan apa yang Allah perintahkan, maka ini menunjukkan ada persoalan dalam imannya. Awas, hati-hati. Misal, ya ayyuhalladzina amanu, ahli iman, kutiba alaikumussyam. Kenapa pakai kutiba? Kenal Allah, yakin dari Allah. Kalau yakin berarti tinggal tunaikan. Kalau masih bertanya, kenapa kita mesti puasa? Kenapa kita yang diperintahkan? Ini menunjukkan pasti ada persoalan dalam imannya. Jadi kalau ada orang-orang, maaf ya, sering menyoal isi Al-Quran, sering meragukan isi Al-Quran, sering mempertanyakan ketetapan Allah, ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Kata Allah, warisan 2:1. Kenapa 2:1 ini melanggar kesetaraan gender? Itu ada persoalan dalam imannya. Kata Allah, ini muslim, ini kafir. Muncul keluar kata-kata, kenapa kafir? Terlalu keras kata-katanya. Nah, ini menunjukkan ada masalah gitu kan. Ya kalau dalam aplikasinya banyak. Kadang dipanggil ya ayuhan nas, hai manusia, ada. Ya ahlal kitab, ahli kitab, ada. Kapan kafir digunakan? Ada konteksnya. Kapan ini digunakan? Ada konteksnya. Tapi Anda nggak bisa meralat kalimat Quran. Anda tinggal menggunakan, tempatkan kalimat sesuai dengan tempatnya. Selesai. Kenapa kemudian mesti Anda koreksi? Nabi panggil Abu Jahal, panggil Abu Jahal. Abu Lahab, itu biasa. Kan dalam keseharian juga kita panggil teman-teman yang saudara sebangsa setanah air, walaupun beda agama, kan dengan namanya. Anda punya teman misalnya namanya Stephen, agamanya Kristen, kan Anda panggilnya Stephen. Apa pernah Anda panggil Stephen kafir? Enggak pernah kan? Kenapa mesti dibahas yang seperti itu gitu kan? Itu kan mengganggu suasana aja gitu. Ya, paham sampai sini? Sudah selesai. Tapi bahasan terpentingnya berarti ini ada masalah gitu. Ada persoalan di imannya. Kita aja nggak ada masalah kan tiap waktu. Sama dengan begini. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah iman ada perintah sholat. Jadi orang beriman tuh nggak usah nanya lagi. Jadi kalau ada yang masih bertanya kenapa sholat, kenapa begini, ini menunjukkan imannya masih lemah. Apalagi belum sholat udah menyoal, baru adzan. Allahu Akbar. Ini suara apaan sih? Kidungku lebih indah daripada suaramu. Ini pasti ada masalah. Enggak, saya lagi bicara serius nih. Paham ya? Maka selesai. Ini gampang. Kalau Anda pengen lihat iman Anda kuat atau tidak, maka lihat setiap perintah itu kerjakan enggak. Kan sederhana. Agama itu sederhana. Kerjakan, tinggalkan. Ada perintah kerjakan, ada larangan tinggalkan. Ini yang kadang-kadang jadi susah itu, diperintahkan gak dikerjakan, disuruh ditinggalkan, dilakukan. Kata Allah, jangan berdusta, berdusta. Jangan berselisih, berselisih. Jangan mencela, mencela. Ini kan jadi masalah. Coba kalau Anda ikuti, kata Allah, jangan mencuri, udah gak usah nyuri. Jangan dusta, udah gak usah dusta. Gak usah sampai bikin tema, tidak ada dusta di antara kita. Tetap dusta aja. Anda tinggalin aja kata Quran begini, lakukan, tinggalkan. If'al wala taf'al, do it, live it. Enough. Selesai. Jelas ya? Ini poinnya.
Nah, apa Ustadz kaitannya kekuatan kalimat pasif? Awas, dengan kedekatan kita terhadap Allah, maka korelasinya adalah orang-orang yang ketika dipanggil dengan kalimat pasif, dia cepat mengerjakannya, tanpa pernah menyoalnya, atau bahkan kemudian mengolok-olok, atau bahkan meninggalkannya. Orang-orang semacam ini yang cepat menunaikan apa yang Allah perintahkan, nanti dampaknya Allah akan permudah kehidupan dunianya sampai ke akhiratnya. Sampai ke akhiratnya. Contoh begini. Buka Al-Quran, surah kedua, ayat 168, bandingkan dengan Quran surah kedua, ayat 172. Pertama paling kanan sebelah bawah, yang kedua agak sedikit ke atas sebelah kiri. Saya hapus dulu ini. Lihat sini. Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ada ayatnya? Fokus. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Silahkan Anda bekerja, cari makan. Ini Sinekdok pas prototo, disebutkan sebagian, dimaksud keseluruhan. Disebutkan yang paling pentingnya saja, karena kalau orang kerja itu kan umumnya kalau ditanya mencari makan kan. Papa mau kemana? Sayang, aku ingin mencari sesuap nasi. Kok cuma sesuap? Emang buat papa aja? Anak kita bagaimana? Udah, mama misalkan. Oh tidak, ini kan Sinekdok pas prototo. Mama kan dulu belajar bahasa Indonesia, ya. Kalau keseluruhan disebutkan dimaksud sebagian, mencakup semuanya, namanya Sinekdok totem properti. Baik, kulu mimma fil ardi, silahkan berusaha ikhtiar. Minnya tab'id, nggak semua bumi harus dijelajahi, yang bisa dijangkau. Silahkan. Anda nggak dapat di Bekasi ke Jakarta, nggak dapat di Jakarta naik ke Tangerang, nggak dapat geser sini naik ke Bandung, terus keluar Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, keluar Jawa, cari silahkan. Tapi rumusnya halalan thayyibah, cari dengan cara yang halal, legal, dapatkan yang thayyib, yang terbaik. Ini ya ayyuhan nas, hei manusia. Sekarang bandingkan dengan ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil kalimat imannya, bukan kemanusiaannya. Fokus. Ya ayyuhalladzina amanu. Awas, hati-hati. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Beda ayatnya. Begitu Allah menyebutkan kalimat iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Imannya dipanggil. Maka orang beriman akan sadar. Oh, ini pasti dari Allah nih. Kalau dari Allah nggak usah ditanya lagi, kerjain aja. Tapi yang paling menarik, kulu min thayyibati. Kulunya ada, ya ayuhan nas, ada kulu. Ya ayyuhalladzina amanu, ada kulu. Tapi yang paling menarik, halalnya dibuang. Untuk orang beriman, halalnya dibuang. Lihat baik-baik. Thayyibnya dijamakkan. Dari kata thayyibah jadi thayyibat, bentuk jamak. Ditambah ma razaqnakum. Kalimat ini muncul, ma razaqnakum. Yang ya ayuhan nas ini tidak ada, yang ya ayyuhalladzina amanu, kalimat ma razaqnakum muncul. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, halalnya dibuang. Orang bertanya, Ustadz kenapa halalnya dibuang? Karena orang beriman itu imannya sudah pasti akan mendorong kepada yang halal. Jadi orang beriman itu nggak mikir yang haram lagi, dia tahu Allah yang perintahkan mustahil, Allah nyuruh yang haram. Di iman seseorang itu akan mendorong dia mengerjakan yang halal. Makanya kalau ada orang beriman bekerja masih cari yang haram, ada yang salah dalam imannya. Ada yang nggak tepat di imannya. Sudah, Anda kerjakan dengan iman, kerjakan iman. Di kalau iman Anda ada, Anda tahu Allah mengawasi Anda. Kan tadi saya katakan orang beriman kenal Allah. Kalau kenal Allah dia yakin diawasi. Coba tanyakan pada setiap orang, yakin diawasi Allah? Yakin. Yakin dilihat? Yakin. Kenapa masih korupsi? Saya yakin kok akan diampuni juga. Oh, belum tentu. Jelas. Jadi kalau dia yakin, dia akan tinggalkan yang haram. Makanya kata Nabi, la yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Orang yang punya iman itu nggak akan mencuri. Saat mencuri, ada iman dalam dirinya. Makanya ketika dia mencuri, pertanyakan imannya kemana? Karena dia yakin dengan Allah. Nah kalau orang ini benar selalu mencari yang halal, ya awas, walaupun gak disebut, kerjakan halal, imannya bimbing, halal, haram tinggalkan. Maka dia akan dapat hadiah dari Allah. Pertama, keberkahannya akan ditingkatkan. Thayyibat, jamak. Ini thayyib ini kaitannya dengan berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah manfaatnya.
Yang ini dapatnya 1 juta, yang ini 100.000. Tapi karena berkahnya ditambahkan, jadi manfaatnya kepake. 100.000 kadang cukup untuk sebulan. Masya Allah. Tapi nyata. Saya punya teman waktu berangkat ke Libya, cuman bawa $50, bertahan 4 tahun. Gak habis. Dibawa pulang lagi. Dan ditukar pembelian ibunya itu dengan tiket haji untuk ibunya. Udah bayangkan. Ibu saya ngasih $50, saya gantiin dengan tiket haji. Dia berusaha keras, sampai pulang lagi, uangnya masih dibawa, dan dia berikan hadiah haji untuk ibunya. Berkah. Dari mana dapatnya? Ma razaqnakum. Kami yang siapkan rezekinya, bukan dia yang capek mencarinya. Makanya orang-orang beriman tuh kalau yakin dengan ketentuan Allah, Allah mudahkan hidupnya. Enggak ada ceritanya orang beriman susah. Demi Allah saya katakan, enggak ada ceritanya orang beriman susah. Jadi kalau antum beriman masih susah, berarti coba dicek apa yang salah dengan imannya. Coba dilihat dulu. Karena ketika Allah menyandingkan kalimat iman, kalau sudah benar-benar beriman, kalimatnya dengan aflah. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti bahagia. Orang beriman pasti sukses. Bukan gak ada ujian, bukan. Dia ada ujian juga. Sakit, sakit juga. Susah, susah juga. Tapi dia bisa mengatasi itu dengan penuh ketenangan. Coba belajar kepada sahabat Abu Kilabah. Pernah dengar namanya? Abu Kilabah itu tangannya gak ada, kakinya gak ada, mata buta. Tapi masih mensyukuri nikmatnya. Dan gak pernah melihat kekurangannya. Kalau ditanya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu aja. Dan gak pernah melihat kekurangan dalam dirinya. Beliau itu memahaminya. Alhamdulillah, tangan ini amanahnya sudah diambil. Jadi sudah selesai tugasnya. Gak pernah berbuat maksiat lagi. Kaki diambil, gak pernah melangkah pada maksiat lagi. Mata diambil, jadi gak pernah mandang maksiat lagi. Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai meninggal dalam keadaan luar biasa. Itu gimana gitu cara memaknai seperti itu. Nanti buka Al-Bukhari, kitab pertama. Hadis nomor 1 sampai 57. Itu caranya menghadirkan iman yang kuat dalam diri kita. Nah, sama persis dengan ini. Kenapa menggunakan kata kutiba ini ujian bagi kita? Senang gak saat puasa? Gak usah banyak tanya lagi. Jadi orang beriman tuh gak pernah ngitung-ngitung. Ini belum puasa udah dihitung. Berapa hari nanti puasa hari ini ya Ramadan ya? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. 1 udah selesai coret kan? Wah, puasa tinggal 20 hari lagi. Oh, puasa tinggal 10 hari lagi. Lebaran tinggal 5 hari lagi. Bikin iklan. Petakan mudik, petakan macam-macam. Ingat baik-baik. Ketika antum petakan mudik dunia, antum mesti sadar antum pun mesti mudik ke akhirat. Apa bekal yang dibawa? Apakah salah menghitung Ustaz? Tidak, nggak salah kok. Antum bikin kalender coret gak ada masalah. Tapi saya ingin katakan bahwa orang beriman itu nggak akan peduli mau berapa hari pun, yang penting Allah suruh. Mau 2 bulan, mau 3 bulan, mau semua hari Ramadan, alhamdulillah. Berapa hari pun. Kalau Anda menulis ini untuk memudahkan, gak ada masalah. Tapi kalau Anda menuliskan seperti ini, untuk menjadikan ini sebagai beban yang diringankan, itu yang dipersoalan. Paham? Nah, yuk, kita bisa menilai. Kalau tahun lalu belum baik, maka tahun ini mesti lebih baik. Sambut Ramadan, maksimalkan, dan jadikan diri kita senang menyambutnya. Dan insya Allah, Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Insya Allah. Ya. Sekarang lihat. Setelah pakai kutiba, pakai ala. Ala itu sifatnya lebih kuat daripada ila. Jadi sifatnya mengikat. Dia bukan cuma wajib ini. Tapi sifatnya mengikat. Mengikat. Lebih kuat. Jadi kalau dikatakan kutiba ilaikum, kalian wajib. Tapi sifatnya nggak terlampau kuat. Walaupun wajib, barangkali ya masih ada sedikit-sedikit lah keringanan-keringanan. Longgar-longgar gitu kan. Tapi kalau menggunakan ala itu penekanannya kuat. Sesuatu yang sifatnya mengikat. Benar-benar mesti dikerjakan. Nah, saya mau katakan begini. Lihat baik-baik teman-teman. Kutiba alaikum. Diwajibkan atas kalian. Apa yang diwajibkan? Puasa. Puasa. Perhatikan. Masih ingat? Puasa ini termasuk apa kalau disandingkan dengan iman? Amal soleh. Puasa termasuk detil amal soleh. Rumus Al-Qur'annya ditafsir, kalau setelah kalimat iman, pasti setelahnya amal soleh. Entah itu sholat, baca Quran, termasuk puasa. Ingat, kalau ada kalimat puasa, sholat, itu pasti bentuknya amal soleh. Perhatikan baik-baik. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagi kalian menunaikan apa? Puasa. Puasa termasuk apa tadi? Amal soleh. Jadi kalau kita bicara begini, perhatikan baik-baik. Ini kalimat iman. Ini plus amal soleh.
Jadi iman dengan amal soleh itu duanya satu dengan yang lainnya saling mengikat, gak bisa dipisahkan. Jadi kalau orang sudah beriman pasti dia akan terikat dengan amal soleh. Saya ulang, kalau dia sudah beriman pasti akan terikat dengan amal soleh. Jadi kalau Anda ingin buktikan keimanan Anda, maka pembuktiannya lewat amal soleh. Dua-duanya terikat, gak bisa berpisah. Jadi gak mungkin ada orang beriman tapi gak mau mengerjakan amal soleh, itu mustahil. Jadi amal soleh adalah sebuah kewajiban yang mengikat bagi para pemilik iman. Sepanjang dia punya iman, pasti dia akan mengerjakan amal soleh. Karena dia terikat dengan amal solehnya. Orang beriman itu terikat pembuktian imannya dengan amal soleh. Jadi kalau ada orang beriman gak mengerjakan amal soleh, ada yang salah dengan imannya. Kalau Anda pengen lihat bedanya orang beriman dengan belum beriman, lihat amal solehnya. Karena orang beriman diikat dengan amal solehnya. Makanya ketika Allah menggunakan kata alaikum pada puasa, ingin menunjukkan pesan bahwa, katanya kamu beriman. Yakin beriman? Nih, masih ingat gak? Kalau kalian beriman, kalian terikat dengan amal soleh. Maka saya wajibkan sesuatu yang mengikat untuk membuktikan imanmu. Saya wajibkan kalian puasa. Benar gak kalian ini beriman kepada saya, kata Allah? Ingat gak kewajiban yang mengikat dengan amal soleh itu? Maka dari itu, kalau nanti Anda, saya, kita mengaku beriman, tapi saat puasa malas-malasan, saat puasa tidak serius, saat puasa nggak sungguh-sungguh, berarti ikatan imannya longgar dalam diri kita. Paham? Nah, jadi pertama, puasa adalah kewajiban yang mengikat, artinya mesti harus dilakukan, tidak bisa tidak. Kalau dalam hukum fikih, ini sifatnya fardu, fardunya ain. Ain itu maksudnya mengikat pada setiap diri kita pribadi, gak bisa diwakilkan. Sepanjang dia ada, sanggup mengerjakan, tidak ada uzur yang lainnya. Paham? Jadi mengikat pada setiap pribadi sepanjang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, wajib menunaikannya. Terikat secara pribadi tidak bisa diwakilkan. Tapi yang kedua, kalau ini disambungkan dengan kalimat iman, berarti amal soleh mengerjakan puasa ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan kalimat iman, seakan-akan keduanya diikat secara bersamaan. Satu hilang, maka ini menunjukkan kelemahan pada yang lainnya. Jelas? Bagi Anda mungkin jelas. Pulanglah ke rumah, lihat anak Anda yang sudah balik. Lihat saudara Anda. Jangan sendirian ke surganya. Cobalah pulang ke rumah. Mungkin ada sebagian yang tidak ikut pada malam hari ini. Ada yang berangkat, mungkin suaminya belum sempat ikut. Ayahnya tidak sempat ikut. Sebagian anak tidak sempat ikut. Teman-teman, cukuplah kisah dalam Al-Quran menyampaikan pada kita dulu. Ada seorang yang dijamin oleh Allah ke surga, tapi istrinya nggak bisa ikut. Anaknya nggak bisa ikut. Ada yang istrinya ke surga, suaminya ke neraka yang paling dalam, seperti Asyah dengan Firaun. Ada yang keponakannya ke surga, pamannya ke neraka, dan seterusnya. Itu kisah bukan hanya sekedar disampaikan untuk jadi dongeng, bukan itu. Itu kisah menjadi pesan pada kita. Cukup orang dulu seperti itu menjadi contoh, kita jangan ikutan. Makanya ketika itu dipaparkan pada kita jadi manhaj kehidupan. Keluarkan begini nih, antum lihat. Dulu ada suami, ada anak. Antum punya pasangan nggak? Suami punya istri nggak? Istri punya suami nggak? Punya anak nggak? Punya cucu nggak? Coba cek dari semua anggota keluarga ini, siapa yang sudah siap ke surga? Yang belum siap, coba dilihat lagi. Lihat amal solehnya. Bantu dengan doa malamnya, siapkan pelan-pelan. Bismillah, pelan-pelan, pelan-pelan. Dorong dia, doakan, contohkan, akhlakkan yang mulia. Harus pengen kita ya, jangan sampai berpisah, nggak enak. Dunia aja kan berpisah nggak enak. Coba lihat orang-orang Meksiko ketika datang ke Amerika. Anak-anaknya harus dipisahkan dari orang tuanya, nangis-nangis tuh. Saya melihat berita ketika Presiden Amerika yang sekarang Donald Trump membuat kebijakan. Semua imigran Meksiko yang datang atau imigran luar Amerika yang datang, bawa anak-anak, langsung anak-anaknya diambil. Dipisahkan tuh dari orang tuanya. Dipisahkan, ingin memberikan efek jerak. Kalau ke Amerika datang dengan ilegal, nanti akan berpisah dengan keluarga. Nggak pernah bertemu, tuh dipisahin begitu aja. Apa yang terjadi? Ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang berpisah, ada yang ngejar, nggak bisa, ditahan oleh polisi. Nanti lihat saat di akhirat nanti. Ada anak berpisah dengan ayah. Ayah berpisah dengan ibunya. Suami berpisah dengan istri. Anda bagaimana gitu? Kenapa Anda nggak sayang sama anak-anak yang dibawa? Dan ada cucu, ada siapa. Kenapa nggak Anda siapkan? Demi Allah, orang-orang yang kelihatan oleh Anda itu biasa-biasa. Mungkin cuma kuli bangunan. Mungkin istrinya cuma jualan macam-macam. Demi Allah saya katakan banyak di antara mereka jadi ahli Quran. Ahli Quran. Main milah anak ke masjid-masjid datang. Berapa banyak yang diantarkan untuk belajar Quran. Ada yang sudah hafid, ada yang 30 juz. Ada yang kelihatannya biasa. Demi Allah saya katakan begitu dibuka. Segalanya itu Allah buka sedikit saja. Anda sadar bahwa Anda itu kecil di mata mereka. Dan di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya.
Nah, sekarang kita mulai. Ya Allah, kami ingin berubah, kami ingin beramal soleh, kami sadar bahwa hidup kami ini imannya diikat dengan amal soleh, kami mesti cari bekal ke surga. Terima kasih Engkau berikan titipan dunia. Ada waktu, ada usia, ada kesempatan, ada harta, ada macam-macam. Mulai sekarang kami akan cari bekal untuk akhirat. Dunianya kami kerjakan, kami dapatkan nikmatnya, alhamdulillah kami arahkan untuk kepentingan akhirat. Jadi gini ya, pejuang akhirat itu tidak kehilangan dunia. Jangan salah cara berpikirnya. Jangan salah. Ya, banyak orang sekarang yang keliru. Kalau dia ngejar akhirat, ketinggalan dunia, keliru. Orang akhirat itu kan lebih tinggi, akhirat lebih tinggi daripada dunia. Jadi kalau dia ngejar akhirat, sudah pasti dapat dunia. Awas jangan dengarkan orang yang mengatakan kalau Anda belajar Quran, dunia nggak akan dapat. Nggak ada kisahnya ahli Quran kehilangan dunia, nggak ada. Demi Allah saya katakan, ahli Quran nggak ada yang kehilangan dunia. Itu sudah janji Allah. Kalau Anda benar menjadi ahli Quran dengan baik, beriman dengan baik, itu sudah jelas semua keterangannya. Nggak usah takut. Ayo yang kuliah ngapalin Quran. Yang kerja, yang ke kantor, yang macam-macam buat program. Sehari one day one ayat sambil berangkat, hafalkan satu ayat, satu ayat, satu ayat. Ayo coba mulai. Supaya ada perbedaan. Begitu Anda pensiun 10 tahun, 20 tahun, Anda pensiun mendapatkan dana pensiun dunia, plus naik status dipensiunkan dalam keadaan hafid Al-Quran. Coba saya tanya pada Anda nih muslim-muslim yang bekerja. Puluhan tahun, berapa tahun Anda bekerja? Berapa yang Anda dapatkan dari akhirat Anda? Silakan cek. Lihat anak-anak kecil yang 4 tahun, 5 tahun hafal Quran. Anda nabung 20 tahun buat haji. Dia cuma belajar Quran 1 tahun, haji besoknya. Dan yang haji bukan cuma dia, bapaknya ikut, ibunya ikut, temannya ikut, gurunya ikut. Anda bayangkan tuh. Nggak susah kok. Apa yang sulit? Kata Nabi orang Islam itu pasti kaya. Kaya itu bagi kita itu bukan sesuatu yang istimewa. Jadi kalau orang muslim kaya sombong, keterlaluan. Belum kenal hadis dia. Ya. Kutiba alaikumus syiyam. Ya Allah, kami ingin beramal bagaimana caranya. Kata Allah, saya turunkan di antaranya setahun sekali datang ibadah yang disebut dengan as-syiyam. Ini bagian terakhir yang kita bahas dari materi kita dan ini sangat penting karena ada beberapa rahasia di dalamnya. Setelah itu saya sampaikan pengumuman dan pengumuman ini akan jadi lebih penting karena teman-teman sekalian akan ada berita istimewa termasuk nanti kita akan kedatangan ulama yang memberikan kuota beasiswa untuk kalangan-kalangan khusus tertentu saja. Nanti di akhir kan. Ya, bismillah. Lihat sini. Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan bagi kalian menunaikan apa? Puasa. Apa artinya syiyam? Halo? Puasa. Kalau saum? Puasa. Saum, puasa. Lalu apa bedanya syiyam dengan saum? Kalau ada yang tanya, apa perbedaan syiyam dengan saum? Maka jawaban yang pertama, perbedaannya kalimatnya. Yang satu syiyam, kedua saum. Yang kedua, konteksnya, maknanya. Secara bahasa, sebetulnya keduanya memiliki kesamaan identik. Kalau Anda buka kitab fikih Islam, maka Anda akan temukan dari buku yang paling tipis sampai yang paling tebal. Perhatikan kalimatnya. As-siyamu was-sawmu fil lughati al-imsaku. Siam dan saum itu menurut bahasa punya makna yang serupa, yaitu imsak. Jadi ada kata yang ketiga. Siam, saum itu sama dengan imsak. Ada kata yang ketiga. Siam, saum, yang ketiga apa? Imsak, al-imsak, imsak. Lihat sini. Jadi kalau disebutkan imsak, artinya siam. Disebutkan imsak, artinya saum. Apa siam, saum dengan imsak? Puasa, nahan. Imsak itu nahan. Puasa. Jadi kalau disebutkan imsak, berarti sudah puasa. Kalau disebutkan siam, berarti puasa. Disebutkan saum, berarti puasa. Saum dan siam punya makna yang sama, yaitu imsak. Berarti imsak sama dengan siam, sama dengan saum. Secara bahasa, sama-sama artinya apa? Puasa. Jadi kalau saya katakan, puasa sudah dimulai, artinya sudah mulai saum. Puasa sudah dimulai, artinya sudah mulai imsak. Puasa sudah dimulai, artinya sudah mulai siam. Jelas sampai sini? Jelas.
Buka Quran surah kedua ayat 187, paling kanan pertengahan. Wa kulu washrabu, paling tengahnya. Tengah-tengah ayat. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan kata Allah makan dan minum senikmatnya, makan minum senikmatnya. Sampai nampak benang putih yang telah menggugurkan benang hitam. Artinya apa? Maksud benang putih di situ fajar. Cahaya fajar sudah membelah kegelapan malam. Itu maksudnya. Seperti cahaya, seperti benang. Belah. Muncul fajar shadiq. Maka fajar muncul. Maka saat fajar itulah dimulai puasa. Maka saat fajar itu dimulai saum. Saat fajar dimulai syam. Saat fajar dimulai imsak. Tanda fajar kadang-kadang karena kita nggak bisa lihat keluar langsung. Ingin cepat mudah maka lihat jam. Nggak kelihatan jam, dengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu fajar muncul, sholat fajar dimulai, sholat subuh kita mulai. Paham? Misal, sekarang subuh jam berapa? 4.42, 4.40, 4.41. Masya Allah. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ya. Ini menunjukkan teman-teman tidak berasal dari daerah yang sama. Tidak berasal dari tempat yang sama. Kalau sekarang di sini 4.40, sebagian 4.41, 4.42. Kita ambil pertengahan misalnya. Misal 4.40 lah. Biar netral, enggak 1, enggak 2 ya. Bisa sering jadi persoalan ini ya. Udahlah. Baik. Subuh 4.40. Subuh. Saya pernah sampaikan satu-satunya dalam Al-Quran yang punya 2 nama. Zuhur 1 nama, asar 1 nama. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Maghrib 1 nama, isya 1 nama. Dalam hadis disebutkan, waktunya disebutkan di Quran sebagiannya. Tapi subuh dengan fajar itu punya 2. Ya, di surat At-Takwir teman-teman sekalian masuk wasubhi idza tanaffas. Subuh. Fajarnya muncul ditemukan di Al-Isra yang ayat ke-78 itu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Bahkan ada surah ke-89 surah Al-Fajr. 2 waktunya. Disebutkan fajarnya, disebutkan subuhnya. Perhatikan, jadi subuh sama dengan apa? Fajar. Nah, kata Allah, lihat baik-baik di Al-Baqarah ayat 187, silakan makan minum sampai fajar tiba. Karena fajar sama dengan subuh, maka kalau sudah subuh tiba, itu waktunya puasa. Kalau fajar sudah tiba, tandanya fajar. Kapan tahu subuh? Fajar tandanya. Kalau sudah muncul fajar, maka dimulai puasa. Jelas? Lihat jam, kapan waktunya fajar. Ragu dengan jam, dengarkan suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puasa dimulai. Paham? Baik, kalau subuh 4.40, imsaknya jam berapa? 4.30. Ya. 4.30 imsak. Ini lihat ke sini ya, Edward. Ya, fokus. Imsak 4.30. Subuh 4.40. Tadi kan kita bahas John di depan. Siam, saum sama dengan imsak. Jadi kalau sudah imsak sama dengan siam, sami sareng saum. Nama lainnya puasa. Jadi kalau subuhnya jam 4.40, imsaknya jam berapa? 4.40. Ini puasa. Nah ini kita pahami dulu sebentar. Jadi kalau ada orang ingatkan sebelum puasa, sebelum subuh misalnya mengingatkan, hati-hati sebentar lagi puasa dimulai, itu boleh silahkan. Tanbih itu pengingat, inzar, gak ada masalah. Bapak Ibu, ayo sahurnya percepat, sahur. Tinggal 30 menit lagi, 15 menit lagi, 10 menit, itu boleh, gak ada masalah, silahkan. Zaman Nabi juga ada, nanti saya contohkan. Tapi kalimatnya bukan imsak. Jadi kalau 4.40 subuh, kemudian jam 4 sudah ada yang bikin pengumuman, imsak. Anak kasih tahu, belum. Itu. Dia bikin pengumuman nih, imsak, belum. Itu. Paham ya? Ini 10 menit masih 1 porsi jus alpukat tambah buah naga masih masuk semua.
Nah, kita pahami dulu, jangan sampai keliru. Ya, makanya ini ada yang unik nih, jadwal imsak ya kan? Belum puasa udah ada jadwal imsak. Yang paling lucu bukan jadwal sholat, jadwal buka. Yang ya coba lihat tuh, begitu bikin jadwal imsak kan, yang dibikin jadwal sholat kan? Silakan cek kan kita mau puasa, imsak itu kan puasa. Imsak itu puasa, dibikin jadwal imsakiyah, harusnya kan jadwal puasa. Kapan kita puasa, ngerjain apa saat puasa, apa yang dikerjakan, ini jadwal imsakiyah yang dibikin jadwal sholat. Kan nggak nyambung lagi. Nah, ini nggak apa-apa, mungkin maksudnya baik gitu kan. Nah, cuma barangkali penempatan istilahnya yang disesuaikan. Jadi saya mau katakan dalam istilah fiqih, kalau disebutkan imsak itu artinya puasa. Jelas? Nah, jadi kalau sudah Anda misalnya masuk kepada subuh, lagi makan, tiba-tiba misalnya Allahu Akbar, makanan sudah di mulut. Lalu istri Anda mengatakan, Pak, imsak. Kira-kira bagaimana solusinya? Saat azan berkumandang, tiba-tiba masih ada makanan di dalam mulut, jus alpukat sudah melambai-lambai belum diminum, dan kita belum tuntaskan. Seperti apa solusinya? Itu yang nanti kita bahas pekan berikutnya. Ya? Nanti kita bahas, itu gampang itu insya Allah, nggak susah itu, ya, nggak susah. Cuma saya mau selesaikan dulu, itu gampang di Abu Daud ada hadisnya, sederhana sekali, nggak susah. Cuma yang ini saya mau sampaikan dulu, apa perbedaannya kalau ini cuma sekedar nahan. Di semua yang dinahan disebut imsak, saum. Imsak itu lebih dekat kepada saum, semua yang ditahan. Di nahannya disebut dengan imsak, awas hati-hati. Istilah di Arabnya disebut dengan saum namanya. Jadi kalau orang sebut saum, itu artinya nahan, apapun yang ditahan. Lebih umum maknanya. Jadi kalau disebutkan saum, itu maknanya lebih umum, menahan, apapun yang ditahan. Menahan. Misal, saya hari ini mau yang ringan-ringannya yang dimakan. Kerupuk gitu kan? Ya, kemudian ya yang ringan-ringan lah gitu kan, cilok dan sebagainya. Ya, saya makan itu aja. Maka saya disebut saum. Saum. Saya mau nahan dari makan tapi minum aja, maka saya sedang saum. Jadi semua yang ditahan itu apapun jenisnya disebut dengan saum. Jelas? Itu secara umum. Orangnya kalau laki-laki disebut soim. Soim orang yang suka nahan. Ya. Nahan apa aja? Umum, secara umum. Ya, perempuannya tinggal tambah tak di ujungnya. Muslim, muslimah. Mukmin, mukminah. Soim, itu dia. Perempuan yang suka menahan. Laki-laki yang menahan. Soim, perempuannya soimah. Saum. Nah, karena itu dalam Al-Quran ada kalimat saum disematkan kepada ini Maryam alaihissalam. Ketika Maryam kemudian mengandung dan melahirkan seorang bayi yang sangat istimewa, tanpa disentuh laki-laki manapun, tiba-tiba mengandung. Beliau katakan, walam yamsasni bashar, ya Allah saya kan gak pernah disentuh laki-laki manapun. Makanya kalimat Qur'annya disebutkan bintinya, Maryam ibnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran. Kalau di Quran disebutkan namanya langsung plus bintinya ke ayahnya langsung atau ke nasabnya, ini menunjukkan peristiwa dimaksud gak akan terjadi lagi pada orang lain di masa depan. Hanya itu saja. Hanya Maryam anak perempuannya Imran yang bisa mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Ingat ya, tidak akan pernah ada Maryam-Maryam lain termasuk Maryam di masa milenial. Tidak begitu Ustaz. Di tempat saya ada juga Maryam yang bisa mengandung melahirkan tanpa bapak. Banyak. Banyak, tanpa bapak banyak. Tapi yang tidak pernah disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran. Mengandung melahirkan, Maryam itu disebut perempuan sangat soleha, suci, baik. Jadi terjaga dirinya, punya mihrab, gak sembarangan orang masuk. Yang ngantarkan pamannya Nabi Zakaria, gak pernah bergaul dengan laki-laki manapun. Makanya ketika Maryam disebut perempuan bagus, suci, mulia dan sebagainya, tiba-tiba mengandung, melahirkan lagi. Begitu sudah melahirkan, cara singkat saja, Maryam tuh khawatir kalau kaumnya tiba-tiba menuduh. Hei kamu nih gimana? Pamannya Nabi, wah dekat juga, semuanya bagus. Tiba-tiba mengandung, melahirkan, perempuan ini perempuan gak benar. Takut dituduh demikian. Maka ketika itulah setelah melahirkan bermohon kepada Allah, ya Allah,
bagaimana kalau nanti saya dituduh demikian? Maka Allah menampakkan mukjizat yang melekat pertama kali pada bayi yang baru dilahirkan itu. Nabi Isa alaihissalam, Yesus, Mesias, kita yakini, kita beriman beliau Nabi, beliau Rasul. Diutus oleh Allah dengan mukjizat yang sangat luar biasa. Lahirnya misteri, gaib. Dalam pengertian tidak seperti yang lain, maksudnya itu. Lain, ya. Ayahnya tidak ada dan tidak pernah disentuh ibunya laki-laki manapun. Lahirnya misteri, wafatnya juga misteri, mukjizat maksudnya. Dan kalimat pertamanya, mukjizat pertamanya begitu lahir, sudah bisa kemudian kata Allah katakan, hei, kamu cukup saja katakan saya sedang saum. Ya, lihat kalimatnya. Faquli inni nadhartu lirrahmani sauma. Quran surah 19 ayat ke-26. Katakan pada mereka saya sedang saum. Apa saum yang dimaksudkan? Falan ukallimal yauma insiya. Katakan saya sedang saum, saya nggak mau bicara pada seorang pun di hari ini. Nahan diri untuk tidak bicara. Tadi saya katakan di awal kalimat saum itu menahan dari apapun. Maryam masih makan, kalimat awalnya wakuli washrobi. Silakan makan, silakan minum. Maryam makan, Maryam minum, tapi dia puasa, saum. Apa saumnya? Jangan bicara pada siapapun. Anak ini nanti akan bicara. Saya akan jadikan mukjizat pertama bagi anak ini, lahir bisa bicara. Nanti dia akan mengatakan, saya Abdullah, saya hamba Allah, ibu saya suci, Tuhan saya Allah, dan sebagainya. Tapi poin kita adalah, ketika Al-Quran kemudian mengatakan Maryam puasa, menahan dari tidak bicara, perhatikan. Kalau Quran persis seperti yang dikatakan tuduhan orang-orang orientalis, dan orang-orang gak bertanggung jawab, termasuk kalangan liberal, bahwa ini karya manusia, maka kalimatnya akan sama semua. Siam, 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 siam. Tapi menariknya, ketika kita yakini Al-Quran firman Allah, maka diksinya pun bukan diksi biasa. Di sini kalimatnya cuma satu, dan ini satu-satunya dalam Al-Quran. Inni nadhartu lirrahmani sauma, bukan siyama, sauma. Karena kata saum punya makna umum. Kamu makan, kamu minum, tapi katakan kamu puasa, saum. Apa puasanya? Nahan untuk tidak bicara. Jangan bicara di hari ini. Jadi kalau misalnya papa pulang ke rumah, sedang gak mau bicara dulu sama siapapun, termasuk istri, ya misal, Loh, Anda misalnya pulang, Mama tanya, Papa, kok pulangnya terlambat? Papa kenapa? Saum. Saum apa? Apa nggak mau bicara hari ini? Kok itu bicara? Contoh. Nah, itu saum. Paham ya? Nah, kalau siam, itu lebih spesifik. Siam itu sifatnya lebih spesifik. Kalau disebutkan siam, berarti bukan sembarangan menahan. Puasa yang memiliki sifat tertentu, memiliki aturan tertentu, diikat dengan rukun dan syaratnya. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada aturannya, kapan puasanya, kapan bukanya, apa amalannya, ada sifat-sifat khususnya. Ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak, ini yang merusak, ini yang membatalkan. Maka kalimatnya akan dirubah dalam bahasa Arab. Bukan saum yang disebutkan, tapi siam yang kemudian diungkapkan. Maka dari itu ketika Allah mengatakan kalimatnya dalam Al-Quran, kutiba alaikumus syiyam, maka puasa yang dimaksudkan puasa yang spesifik, punya aturan tertentu, punya hukum tertentu, ada rukun, ada syaratnya, ada sifatnya. Beda dengan puasa-puasa yang lain. Ini bukan puasa seperti orang Yahudi yang di Asyura. Ini bukan puasa yang begini. Ini bukan yang sunnah. Kata Allah, saya turunkan satu kewajiban. Puasa. Tapi ingat, puasa ini bukan sembarangan. Puasa ini ada hukumnya, ada ketentuannya, ada keistimewaannya, ada sifatnya. Beda dengan yang lain-lainnya. Maka dari itu, diturunkanlah ayat ini sebulan sebelum Ramadan. Di bulan Sya'ban turunnya. Sebulan sebelum Ramadan. Kenapa? Supaya Nabi bisa menjelaskan dulu kepada umatnya. Ini ketentuan puasa yang dimaksudkan. Kalian bukanya jam sekian. Lihat ini. Kalian puasanya jam sekian. Lihat ini. Dulu nggak ada jam. Kata Nabi, lihat kemudian keluar. Begitu kalian dapatkan hilal, nampak hilal, mulai puasa. Begitu kalian dapatkan tenggelam matahari, silakan berbuka. Jelas sampai sini? Maka dari itu sunnahnya beberapa masa sebelum masuk Ramadan, paling terlambat sebulan sebelum Ramadan. Di bulan Sya'ban, maka sunnah Nabinya pelajarilah hukum-hukum puasa. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Nabi sampaikan pada umatnya ini. Sehingga ada jeda sebulan, tidak kaget ketika masuk Ramadan. Bayangkan kalau puasa itu turun kewajibannya sehari sebelum puasa. Susah orang. Jelas ya? Inilah hikmahnya.
supaya kita bisa membiasakan. Maaf, apa yang dikerjakan oleh Nabi saat bulan Sya'ban kita turunkan, ini yang dilakukan. Apa programnya? Itu yang kita bahas. Apa kewajibannya? Itu yang kita uraikan. Jadi kalau sekarang kita sudah membahas bab puasa, itu mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi begitu masuk ke Ramadan, sudah nggak banyak pertanyaan lagi, tinggal puasa. Makanya antum cek, silahkan cek ya. Kita hampir antum nggak akan temukan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Antum temukan masih mengajar di bulan Ramadan, antum nggak akan temukan. Umumnya mereka sudah libur saat Ramadan. Mereka banyaknya ibadah aja. Imam Asy-Syafi'i rajin baca Al-Quran. Saya pernah sampaikan sehari 2 kali khatam. Ramadan 60 kali khatam. Rata-rata demikian. Mereka ibadah. I'tikaf sudah nggak ngajar lagi. Sekarang kebalik, masuk Ramadan, ustadz saja pada sibuk ngajar. Kenapa? Karena sebelum Ramadan nggak pada belajar. Yang paling aneh, setiap tahun yang dibahas itu lagi. Apa nggak pernah tuntas? Coba silahkan cek. Demi Allah saya katakan tahun ini pun akan dibahas lagi tuh. Apakah tarawih 11 atau 23? Kalau 11, 43 atau 22, 21? Setelah tarawih apakah boleh tahajud lagi atau enggak malam harinya? Coba silahkan cek. Tiap tahun kenapa nggak pernah selesai? Apa nggak bosan bahas itu? Harusnya sih setelah masuk Ramadan kita udah siap. Tahun kemarin, alhamdulillah, saya konsisten untuk salat tarawihnya. Tahun ini saya mesti hafal Al-Quran. Bikin teman-teman. Bikin program. Nanti insya Allah seperti biasa i'tikaf kita buat program. At-Taisir akan dipraktikkan Ramadan tahun ini. Insya Allah akan dipraktikkan. Dulu, ini saya kasih tahu ya. Ini inspiratif sekali. Ini bisa Anda tiru ya. Jadi ada, ini kisah nyata. Ada keluarga muslim. Suaminya teman-teman, ini sudah berkeluarga, punya anak 3. Jadi suaminya kerja di perusahaan umum lah. Tapi dahsyatnya di tahun itu beliau jadikan cutinya untuk nanti semasa i'tikaf Ramadan. Ini kan biasanya setahun ada berapa hari cuti kan? Ada yang 12, ada yang 14, ada yang sekian kan? Nah beliau itu cutinya tuh sengaja nggak diambil dulu supaya saat i'tikaf bisa diambil cuti. I'tikafnya itu cutinya untuk i'tikaf disiapkan. Di betul-betul diprogramkan. Tahun Ramadan ini saya mesti menghafal Quran. Saya kemana aja? Takut banyaknya di dunia, akhiratnya nggak punya bekal. Akhirnya beliau programkan, di i'tikaf itu akan menghafal Quran 3 juz dalam 10 hari. Jadi begitu sudah disiapkan, istrinya motivasi. Papa bismillah, papa bisa kalau bahasa kita lah ya. Itu kan orang Arab, ya orang Kuwait waktu itu. Papa bisa bismillah siapkan. Istrinya menyiapkan. Itu bu, demikian bu. Jadi kalau suami i'tikaf, misalnya istri nggak sempat i'tikaf, ya suami siapkan bekal-bekalnya. Dan akan dapat pahalanya. Jadi apa yang istri siapkan untuk suami dan dia ridha dengan itu, maka semua yang dikerjakan oleh suami pahalanya istri mendapatkan bagiannya. Demikian di hadis Muslim dari kisah perempuan Ansar. Jadi kalau ibu siapkan misalnya, siapkan bekalnya, titip segalanya, yang baik-baiknya misalnya, berikan mushafnya, suami masuk ke masjid, langkah pertama baca doa, ibu dapat pahalanya. Dia salat tahiyatul masjid, ibu dapat pahalanya. Dia niat i'tikaf, ibu dapat pahalanya. Dia menghafal Quran, ibu dapat setiap huruf pahalanya. Masya Allah. Nah, begitu diprogramkan, dia siapkan program. Begitu suaminya berangkat, istrinya pun pengen menghafal juga. Masa suami menghafal, saya tidak? Maka apa yang terjadi? Suaminya kemudian menghafal Quran, dalam masa i'tikaf itu punya program. Jadi jelas. Awas, i'tikaf itu bukan tidur, datang, kadang-kadang bahkan pindah kasurnya dibawa dari rumah. Ada yang bawa bantal, i'tikaf bawa bantal, bawa kasur. Aduh, ya Allah, dunia. Ya. Anda bayangkan? Ini enggak. Jadi i'tikaf itu bukan pindah tempat duduk, punya program. Ini program saya 10 hari begini. Dia program menghafal Quran, dia ngapalin. Istrinya sama. Di rumah dia menghafal. Ada satu anak yang masih diberikan ASI, makanya nggak bisa itu i'tikaf. Nggak dipaksakan. Jadi sambil memberikan ASI, menghafal Quran. Kadang-kadang tidur mushaf pasti di genggaman begini. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu selesai i'tikaf, suaminya pulang. Menjelang besoknya Id, pulang kemudian, Allahu Akbar. Pulang dengan gembira, wajahnya berbinar, dipanggil istrinya. Kalau kita sayang, alhamdulillah diketok pintunya. Begitu tiba, Masya Allah senangnya, alhamdulillah. Hafidtu 3 ajza. Saya sudah hafal 3 juz. Allahu Akbar. Jadi beliau itu merasa begini, saya kemana aja selama ini? Ternyata saya bisa menghafal 3 juz dalam 10 hari. Saya kasih tahu Anda ya. Coba deh nanti saat Ramadan i'tikaf, Anda coba menghafal Quran. Lalu berapa yang Anda dapatkan? 1 juz kah, 2 juz kah, 3 juz kah, 10 juz kah? Perhatikan baik-baik. Begitu Anda dapatkan semua hafalan itu, lalu tanyakan diri Anda, saya kemana aja selama ini? Anda 10 hari bisa 1 juz. Selama ini Anda kemana aja? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun.
Kemampuan Anda itu 10 hari 1 juz. Artinya Anda tinggal butuh berapa hari untuk mendapatkan 30 juz? 300 hari, setahun. Selama ini belasan tahun Anda kemana aja? Kemampuan Anda itu paling minimal 10 hari 1 juz. Selama ini kemana aja teman-teman? Dia bertanya pada diri, ya Allah saya kemana aja selama ini? Ternyata saya bisa hafal. Bisa hafal 10 hari dalam 10 hari 3 juz. Senang. Istrinya mengucapkan selamat. Itu Bu, itu Masya Allah teman-teman di keluarga itu begitu. Kalau ada orang sudah mendapatkan bagian Quran, selamati dia, doakan, berikan kebahagiaan, bahagia. Dan istrinya ketika memberikan kebahagiaan, cium tangannya mengucapkan selamat, dia tidak pernah mengatakan di lisannya bahwa dalam 10 hari itu dia bahas apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa perangkat-perangkatnya, seperti apa gambarannya. Itulah rahasia di balik kutiba alaikumussyam. Pekan depan nanti saya akan bawakan insya Allah tampilan detail dari kata asyam ini berwujud program-program Nabi di bulan Sya'ban. Apa yang dikerjakan oleh Nabi di bulan Sya'ban sebagai persiapan ke bulan Ramadan. Nanti saya turunkan programnya supaya disiapkan bulan Ramadan. Jadi antum jelas Ramadan 10 hari pertama targetnya apa? 10 hari kedua apa? 10 hari ketiga apa? Atau dibikin 30 hari. Mulai dari sholatnya, bacaan Qurannya, sedekahnya, macam-macamnya. Urutkan. Yang penting yang Nabi kerjakan apa, yang kita bisa lakukan apa dari sekian itu. Jelas? Lalu kita turunkan hukum-hukumnya termasuk tadi. Ustadz, enak-enaknya. Allahu Akbar, Allahu pekan depan. Ya. Baik, kita baru sampai asyam. Belum selesai, ayatnya belum tuntas. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Kenapa muncul kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Kenapa pakai la'allakum? Kenapa pakai tattaqun? Itu masih ada PR. Pekan depan kita pengumuman. Bismillah. 1. Alhamdulillah, seringkali ada pertanyaan kepada kami, Ustadz, bagaimana cara mendapatkan buku-buku? Karena di toko buku tidak kami dapatkan. Di hari nggak ada. Iya? Nah, sekarang banyak sekali teman-teman yang menyampaikan ini bisa kirim itu, ternyata yang dikirim bukan yang dimaksudkan. Ada lagi yang ditunggu-tunggu nggak datang-datang gitu kan? Baik, nah maka solusinya alhamdulillah hari ini sudah tuntas, nanti ada antum store. Ya sudah ada, antum bisa ngambil dari situ di aplikasinya via Android. Ya masuk nanti ke bagian aplikasi ada Quantum Akhyar Store. Ya. Bisa lewat situ. Quantum Akhyar Store. Atau antum klik aja Akhyar Store, ya. Allah. Nanti itu ada gambaran, bukunya nanti informasi ada di situ semua. Buku apa yang stoknya ada, yang belum dicetak lagi bagaimana mendapatkannya. Kalau infak antum di situ bagaimana infaknya. Kalau misalnya ada yang wakaf seperti apa mendapatkannya, nanti akses ke sini. Ya, antum bisa download aja. Ingat di download bukan di upload, ya. Download. Udah di download, diinstal. Sudah. Mendapat download, ingat bukan upload, download, kemudian install, lihat nanti apa aja yang antum butuhkan, cek di situ. Kecuali untuk sementara ini yang Ataisir MZN mungkin nanti kiriman nanti. Ya kalau pesan pasti agak banyak yang pesan, nanti kan harus dikirim. Nanti kita akan coba lihat dulu yang bisa paketkan tanpa yang dibanting-banting itu. Ya kalau ada info sampaikan ke kita supaya lebih mudah gitu. Akan ada stok. Ya terkhusus di sini tiap malam Jumat, yang jauh-jauh tinggal sampaikan aja. Nanti insya Allah akan ada ini di sekitaran kita ini. Ya nanti insya Allah akan dibagi. Yang belum dapat tinggal sampaikan panitia. Yang jauh-jauh khususnya luar Jabodetabek itu akan langsung diberikan. Yang Jabodetabek tinggal dicek aja, bilang aja saya butuh Ataisir misalnya apa, ini ada. Saya taklim ke Bandung, saya bawa. Kemarin dari Bandung saya bawa 3.000. Nanti ada Sabtu saya taklim di An-Nur Tanah Kusir yang dekat situ, nanti datang aja. Nanti insya Allah ada juga di situ, ya. Jadi kita bagikan itu gratis insya Allah. Kalau ingin wakaf, cetak sama-sama, niatkan ibadah, dan itu nanti insya Allah kita sebarkan kembali, mudah-mudahan kita tercapai insya Allah. Ada 100.000 ahli Quran insya Allah. Ya. Dua, catat tanggalnya.
31 Maret. 31 Maret. Insya Allah akan ada kunjungan ulama-ulama besar. Ya, ulama-ulama besar. Ustaz, apakah badannya besar? Bukan. Bukan itu maksudnya. Jadi ulama hebat, ulama bagus, ilmunya lebih daripada saya, jauh gitu kan. Insya Allah datang dari Irak. Ada 4 orang tokoh-tokoh besar. Ada yang dari Turki, ada yang dari Sudan, ada yang dari Lebanon, ada yang dari Mauritania. Mauritania langsung Menteri Pendidikannya insya Allah. Dari Turki Wakil Menteri Pendidikan insya Allah. Dari Sudan tokoh dunia. Sekarang insya Allah tanggal 31 ini mungkin ada ta'lim lagi. Selanjutnya pun mereka akan datang ke sini insya Allah. Untuk yang paginya nanti saya infokan tempatnya ada di mana. Ya. Tapi tolong catat baik-baik. Mereka pun akan datang sekaligus memberikan nanti MOU dengan Antum Akhir Institut untuk pemberian beasiswa. Maksud di tempat-tempat khusus. Jadi ini jalurnya spesial. Ya, ini untuk pembinaan calon ulama ke depan, bukan kuliah biasa. Nah, ya bagi Anda yang masuk kualifikasi akan ada tes di hari Ahad tanggal 23 Maret. Nanti diumumkan. Karena kuotanya terbatas. Ya mungkin nanti Sudan misalnya 20 orang, Irak 20 orang, misalnya Turki 20 orang, diambil rata-rata misalnya semuanya 20. Misal. Nanti akan diambil, tesnya tanggal 23 Maret, hari Ahad. Cuma mohon maaf, tolong syaratnya nanti dicek. Besok insya Allah, besok hari Jumat, itu akan diupload di Akhir Media. Apa saja syaratnya? Ya. Dan itu harus komplit semua. Ketika dibawa mendaftar harus komplit. Karena nanti, begitu Anda masukkan syaratnya, kemudian kami sudah lakukan tesnya, begitu diterima, itu bulan depannya langsung berangkat. Ya, nanti untuk Sudan bebas memilih kampus manapun di Sudan, baik yang umum ataupun agama, tapi akan diarahkan teman-teman kepada pendidikan ulama. Nanti ada kedokteran, Anda bisa masuk fakultas kedokteran, tapi di situ akan diajarkan ayat-ayat Qur'annya. Ada arsitektur, tapi kami nggak akan kirim ke situ, kami akan kirim ke pusat-pusat dirasat Islamiyah saja, studi Islam. Ya, di Irak juga demikian, ada universitas top, nanti di situ akan dimasuki, itu khusus bimbingan untuk calon ulama ke depan. Demikian di Turki beberapa tempat 2 Maret. Siapa yang ikut? Nanti Anda lihat syaratnya, ada ikhwan, ada akhwat. Ada ikhwan, ada akhwat. Usia di tahun ke atas, ya itu mungkin harapannya tipis lah gitu ya. Daftarnya gratis, ikut tesnya gratis, gak ada biaya, dan insya Allah kuliahnya pun gratis. Disiapkan bagiannya. Meninggalkan tempat ini, tolong buktikan kita pemilik iman yang baik. Tolong tertib. Alhamdulillah kita diberikan juga oleh Allah kenikmatan bisa bergaul dengan warga-warga komplek dan sebagainya. Sampai hari ini alhamdulillah tidak ada persoalan macam-macam. Baik, tenang-tenang, dan mudah-mudahan kita bersaudarakan sampai dengan hari kiamat insyaallah ya. Ini nanti pulang yang tertib, yang rapi, yang butuh untuk at-taisir mengantri dengan tertib, tidak usah saling dorong-dorong dan sebagainya. Yang ingin langsung segera kembali juga pelan-pelan, lakukan dengan tertib. Yang terakhir, ingat bulan depan bulan April kita akan ada launching at-taisir. Tempatnya sekarang sedang disesuaikan. Tempat yang kira-kira bisa menampung 200.000 orang. Karena nanti Anda akan ketemu para penghafal Quran termasuk tokoh-tokoh yang akan dipertemukan at-taisir. Launching at-taisir bulan depan insya Allah. Silahkan Anda bersama-sama karena di situ nanti akan kita launchingkan sekaligus cara belajarnya. Anda nggak mungkin dapatkan itu kecuali mendapatkan 3. Lihat ini, 1 mushaf, pastikan ini ada. Yang kedua MZN yang biru. Yang ketiga murajaah. Pastikan Anda karena di launching itu teman-teman akan langsung diajarkan bagaimana menggunakan 3 perangkat yang dimaksudkan. Jelas ya? Baik, insya Allah bulan depan kemungkinan itu di akhir bulan April insya Allah. Ya, setelah pemilu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.